semuanya. Perkenalan saya Eka Saya Grace Saya Kartika, dari kelompok 5 kelas 3B Kebidanan, mahasiswa Prodi D3 Kebidanan, Kemenkes Poltekkes Riau. Di sini kami akan menampilkan role play tentang konseling gizi pada ibu menyusui dengan ASI kurang. Selamat menyaksikan. Permisi Bu, masuk Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Eka, Bu Kartika, silakan duduk Bu. Permisi Bu. Permisi, Bu. Bawa si adik ya Bu ya. Makin lucu aja adiknya nih Bu. Gimana Bu sekarang kabarnya, sehat Bu? Kabarnya baik Bu. Saya di sini datang mau periksa sekalian mau nimbang anak saya. Siapa tahu beratnya udah naik Bu. Wah bagus banget tuh Bu. Mari sekarang kita timbang aja adiknya Bu. Ya, sini. Sini. Anteng ya Bu ya adiknya ya. Kalau dari pemeriksaan ini sekarang Bu berat adiknya 3.700 gram ya Bu ya. Cuman kalau dari saya lihat dari catatan sebelumnya yang minggu lalu itu 3.750 gram. Artinya adiknya turun 50 gram Bu. Sebenarnya nggak apa-apa karena masih usia 3 minggu ini itu beratnya masih ideal. Cuman kalau bisa kita tingkatkan lagi ya Bu ya, Ibu nggak perlu khawatir gitu ya. Boleh adiknya dibawa aja lagi Bu. Pintar banget adiknya. Nah, sekarang kita cek ibunya lagi ya, Bu ya. Boleh nenek dipegang dulu adiknya. Ya, Bu Bidan. Mari Bu, kita cek tensinya dulu. Boleh Bu? Boleh Bu dilemaskan? Tensinya normal ya Bu ya, 120/81. Ini ya Bu ya. Sekarang kita timbang yuk Bu. Lakukan ke sini. Boleh Bu, saya ikut timbangannya. Berat Ibu sekarang 50 kilo ya Bu ya. Kemarin berat saya 51 Bu. Nah, berarti turun 1 kilo dari minggu lalu ya Bu. Kayaknya iya karena saya akhir-akhir ini kecapean Bu. Bisa jadi. Boleh kita kembali ke tempat duduk dulu ya Bu ya, biar saya bisa. Ibu ada pusing Bu? Nggak ada Bu. Atau ada keluhan lain Bu? Oh iya Bu, saya mau tanya, kan akhir-akhir ini saya rasa payudara saya ini Bu nggak kayak biasanya, kayak kemarin. Kalau sekarang ini payudara saya ini terasa lebih ringan, kosong, sama kayak terasa nggak padat lah Bu kayak sebelumnya. Kan sebelumnya itu padat, berat gitu kan Bu. Nah, saya rasa ini kayaknya penyebab jadi ASI saya sedikit sama kurang ya Bu ya. Bisa jadi Bu, mari saya periksa dulu payudaranya ya Bu. Iya ya Bu ya, sedikit terasa kosong dan lembek. Nanti saya izin balik ya Bu. Iya Bu, tadi dari hasil pemeriksaan saya, payudara Ibu memang terasa sedikit lembek dan kosong. Karena itu saya izin nanya beberapa hal ya Bu ya, buat cari tahu penyebabnya. Gak apa-apa ya Bu? Ya, gak apa-apa ya Nek? Ibu sendiri biasanya makan berapa kali sehari? Kalau untuk makan saya Bu, saya makan itu 2 kali sehari karena kadang saya lupa Bu kalau makan. Apalagi kalau saya repot ngurus anak saya jadi lupa makan, terlewat makannya Bu. Oh begitu Bu. Kalau untuk sarapan sendiri biasanya Ibu sarapannya apa? Kalau untuk sarapannya sih Bu, karena saya ini repot kan Bu, nggak sempat gitu, sama waktunya sedikit. Saya kalau sarapan biasanya makannya itu paling
roti sama teh manis aja, Bu. Oh begitu ya Bu ya. Berarti kalau makan lauk biasanya Ibu makan apa? Kalau untuk lauk ya Bu ya, akhir-akhir ini sih saya lebih sering makan tahu, tempe, sama sayur bening aja Bu. Padahal saya sebenarnya suka makan ikan. Cuman mertua saya ini Bu melarang saya makan ikan. Katanya nanti ASI saya jadi amis Bu. Iya Bu Bidan, saya takut kasih Eka nanti bau amis hasilnya dan nanti banyak kembung. Sebenarnya itu salah ya Nek, Bu, karena itu cuma mitos. Justru makan ikan itu sangat bagus, sangat disarankan karena ikan itu tinggi protein dan meningkatkan kualitas ASI Ibu. Nah, ASI memang baunya agak sedikit amis karena dia tinggi protein Bu. Ikan-ikan kayak ikan salmon, ikan gabus, sama ikan laut lainnya itu sangat disarankan buat Ibu menyusui. Oh, jadi nggak masalah ya Bu Bidan? Enggak sama sekali Bu, justru sangat disarankan buat Ibu Eka. Nah, kalau untuk minumnya sendiri, Ibu Eka biasanya minumnya berapa gelas sehari? Kalau untuk minumnya sendiri sih Bu, saya biasanya minum paling 6 sampai 7 gelas. Apalagi kalau malam itu saya kadang-kadang lupa minum, saya nggak minum malamnya Bu. Terus saya pengen minum es Bu, apalagi kan sekarang-sekarang ini lagi panas-panasnya, kalau minum es kan enak. Cuma mertua saya juga larang saya minum es Bu, katanya nggak boleh Bu. Iya Bu Bidan, saya juga melarang Eka untuk minum air es, takutnya nanti aslinya dingin dan bayinya pilek Bu Bidan. Sebenarnya juga mitos ya Bu ya, mitosnya. Kenapa? Karena apa yang kita konsumsi sebelumnya itu nggak akan didapatkan lewat ASI. Jadi yang penting Ibu itu minum air yang cukup, air yang bersih, kalau cukup buat adiknya, buat Ibu juga supaya integrasi ya. Nah, Ibu sebenarnya standar ideal dari Ibu yang menyusui itu standar minum air itu 8 sampai 12 gelas per hari ya Bu ya. Wah, ternyata air itu penting juga ya Bu ya untuk ASI. Betul sekali Ibu. Nah, kalau untuk menyusui, Ibu biasanya sering nggak dalam satu hari itu? Kalau untuk menyusui ya Bu ya, saya rasa ini saya jarang-jarang. Paling kalau saya hitung itu 6 kali. Karena kalau malam itu saya kadang lupa Bu menyusui karena saya sering ketiduran. Jadi saya terlewat nyusunya, nggak disusui malamnya lagi Bu. Adiknya pakai supor Bu? Enggak Bu, ASI aja saya kasih sih Bu. Walaupun sedikit, saya tetap kasih ASI aja Bu. Jadi gini Bu, sebenarnya menyusui itu idealnya sesering mungkin Bu. Apabila adiknya pengen on demand atau paling lama itu 2 jam sekali Bu. Kalau adiknya tidur, Ibu bisa bangunin buat disusui. Kenapa? Karena bayi itu rentan kelaparan juga Bu. Selain itu, kalau misalnya kita hitung-hitung nih Bu, kalau 2 jam sekali, totalnya dalam satu hari itu Ibu bisa menyusui sebanyak 8 sampai 12 kali sehari ya Bu ya. Selain itu juga dia semakin sering disusui maka produksi ASI itu semakin meningkat Bu. Nah itu juga salah satu kuncinya tadi Bu. Kenapa mungkin Ibu kurang produksi ASINya itu karena jarang disusui sama adiknya gitu. Nah, ini saya ada leaflet nih Bu, kita bisa baca sama-sama. Ini ada beberapa zat gizi penting yang bagus untuk ibu menyusui ya Bu ya. Yang pertama itu kita perlu karbohidrat. Fungsinya buat memberikan tenaga pada ibu menyusui. Kayak ibu-ibu yang peran baru kan Bu, menyesuaikan sangat perlu nih Bu karbohidrat. Kalau buat kayak ibu yang menyusui 6 bulan pertama itu kita butuh sekitar 395 gram karbohidrat ya Bu ya. Karbohidrat kita bisa dapat dari makanan yang mengenyangkan Bu. Contohnya kayak nasi, kentang, sama ubi ya Bu ya. Nah, kalau yang zat gizi yang kedua itu ada protein nih Bu. Fungsinya itu untuk meningkatkan kualitas ASI. Kalau buat ibu menyusui 6 bulan pertama itu kita butuh sekitar 80 gram protein Bu. Protein itu bisa kita dapat dari daging, ikan, telur, tahu, tempe, sama kacang hijau. Tapi Bu, yang paling banyak itu dari ikan seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini juga ada nih Bu, zat gizi yang gak kalah penting. Zat gizi yang ketiga itu ada lemak.
Fungsinya itu untuk pembentukan hormon dan menjaga kualitas ASI ibu. Untuk ibu itu kita butuh 67,2 gram. Lemak ini kita bisa dapat itu dari alpukat, salmon, sama dari kacang-kacangan ya bu ya. Nah satu lagi nih bu yang harus ibu cukupin karena ibu menyusui itu air. Karena air ini bu dapat melancarkan metabolisme dan menjaga volume ASI. Jadi kalau ibu aja dehidrasi gimana ASI-nya mau keluar ya kan bu? Nah kalau untuk air ibu itu butuh sekitaran 3.150 ml air ya. Begitu ya bu. Nah di sini saya juga ada nih bu makanan-makanan pelancar ASI. Jadi selain berprotein, selain bergizi, dia juga bisa melancarkan ASI bu. Di sini ada daun katuk, daun kelor, bayam, kacang hijau, sama ikan gabus. Ibu bisa masak ini di rumah buat dimakan supaya nanti bisa melancarkan ASI-nya begitu bu. Wah, ternyata makanan pelancar ASI itu banyak ya Bu ya. Saya kira selama ini cuma daun katuk aja Bu. Betul kan bu, di sini saya juga ada nih bu tips pola makan untuk ASI lancar. Ibu bisa ikutin di rumah. Ya, ada tipsnya itu yang pertama itu ibu makan yang teratur, ibu jangan lewatin sarapan. Terus yang kedua itu ibu harus pilih makanannya itu yang bergizi dan memang segar. Ada juga ibu harus minum air putih setiap hari, hindari stres, cukup istirahatnya, dan yang kayak saya bilang tadi menyusui sesering mungkin ya bu ya. Satu lagi ibu minta bantuan dan dukungan keluarga. Nenek dibantu juga ibunya ya nek. Ya ibu bidan. Mitos air es bikin ASI dingin dan baik pilek. Wah ternyata ini selama ini tidak benar ya ibu. Saya selama ini salah sangka ibu bidan. Betul sekali bu, itu cuma mitos ya bu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting nenek sekarang udah tahu, jadi bisa ingatin ibunya ya nek ya. Ya ibu bidan. Biar lebih jelas bu nih, mari kita tonton, saya ada video edukasi buat ASI adalah sumber gizi terbaik untuk bayi. Namun, beberapa ibu mengalami produksi ASI yang sedikit. Salah satu penyebabnya adalah asupan nutrisi ibu yang tidak seimbang. Tujuan, meningkatkan produksi dan kualitas ASI melalui perbaikan pola makan dan gaya hidup ibu menyusui. Kebutuhan gizi ibu menyusui. Energi, tambahan sekitar 500 kalori per hari. Protein, dibutuhkan untuk pembentukan ASI. Bisa didapat dari ikan, telur, tahu, tempe, daging, dan susu. Zat besi dan kalsium dari sayuran hijau, susu, dan kacang-kacangan, vitamin dan mineral. Konsumsi buah segar seperti jeruk, pepaya, dan pisang. Cairan, minum 8-12 gelas air putih setiap hari. Makanan yang dapat membantu meningkatkan produksi ASI: galaktago, daun katuk, daun kelor, kacang hijau, jagung muda, pepaya muda. Hal yang perlu dihindari: stres dan kelelahan, diet ketat, minuman berkafein dan alkohol, merokok. Tips tambahan: susui bayi sesering mungkin 8-12 kali per hari. Istirahat cukup dan jaga suasana hati tetap tenang. Kesimpulan, produksi ASI dipengaruhi oleh asupan gizi, hidrasi, dan kondisi emosional ibu. Dengan pola makan sehat dan dukungan lingkungan, produksi ASI dapat meningkat secara alami. Wah, ternyata videonya bagus banget ya Bu Bidan. Saya jadi lebih mudah ngerti sama paham. Iya Bu Bidan, saya juga baru tahu ternyata air putih itu sangat penting untuk ASI. Ibu Bidan tuh banyak nih kan kasih informasi saya dari mulai makanan, tips menyusui yang benar, makanan pelancar ASI. Cuman saya Bu masih khawatir, masih ragu sama bingung. Kira-kira makanan saya sehari-hari ini udah pas belum kebutuhannya, atau sudah pas nggak ya Bu untuk saya ini Bu? Nah, pas banget Bu, di leaflet kita ini ada QR barcode yang bisa bantu Ibu nih. Ibu udah bawa HP nggak sekarang? Ibu, boleh dibantu scan? Nah, saya bantu ya Bu ya untuk mendaftar.
Nah, ini tampilan berandanya, Bu. Halo, ini adalah panduan penggunaan aplikasi ASI kita. Pertama, buka kamera handphone lalu scan QR code pada leaflet. Anda akan masuk ke halaman Welcome to ASI kita, pendamping laktasi digital. Kemudian tekan Continue with Google, pilih akun Google Anda, dan tenang, data akun Anda hanya digunakan untuk aplikasi sehingga aman. Kemudian, setelah berhasil masuk, Anda akan berada di beranda ASI kita. Di beranda terdapat grafik kemajuan, akses cepat, dan pada bagian bawah tersedia fitur telekonsultasi real time. Cukup tekan chat bidan via WhatsApp, Anda akan diarahkan langsung ke WA dengan format otomatis berisi nama, usia, dan keluhan yang bisa Anda isi. Kemudian, bidan akan segera merespon dan memberikan analisis awal melalui anamnesa yang diberikan. Di beranda juga tersedia fitur pertumbuhan yang berfungsi untuk memantau tumbuh kembang bayi. Tambah data pertumbuhan, kemudian masukkan nama bayi, usia bayi, berat badan, tinggi badan, tanggal pengukuran, dan lingkar kepala. Anda bisa menyimpan data untuk setiap bulannya. Kemudian, aplikasi akan memunculkan grafik pertumbuhan yang bisa kita gunakan untuk melihat kenaikan atau penurunan berat badan dan tinggi badan pada bayi kita. Selanjutnya ada fitur pengingat yang bisa kita gunakan untuk mengingatkan kita pada jadwal-jadwal harian. Caranya yaitu tambah pengingat, masukkan judul, kemudian kita pilih jenis pengingatnya, waktu alarm untuk mengingatkan, interval jam pengulangan, hari aktif, dan pesan custom jika diperlukan. Kita bisa menyimpan data itu, kemudian alarm aplikasi akan secara aktif mengingatkan kita melalui notifikasi. Kemudian kita dapat menekan ikon fitur utama di samping beranda, yaitu ikon pelacak untuk mencatat setiap sesi memompa dan menyusui. Kita bisa memilih sesi, payudara, waktu, berapa mili, nama bayi, dan catatan. Kemudian kita bisa menyimpan data-data tersebut. Di samping ikon pelacak terdapat fitur Laktoscan. Tekan kotak bagian tengah, kemudian pilih ambil foto langsung atau dari galeri. Jika foto langsung, kita bisa memfoto makanan kita, lalu tekan analisis makanan. Aplikasi akan menampilkan skor pengaruh makanan terhadap kualitas dan produksi ASI yang dilengkapi dengan saran perbaikan dan rekomendasi bahan makanan. Kemudian ada fitur utama lainnya yaitu fitur perpustakaan. Fitur ini menyediakan edukasi menyusui yang lengkap yang dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada resep makanan pelancar ASI yang lezat. Kemudian ada edukasi juga mengenai panduan lengkap kebutuhan gizi harian yang disesuaikan dengan AKG atau angka kebutuhan gizi pada wanita menyusui pada 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. Kemudian ada kalkulator gizi yang bisa kita pakai untuk mengetahui kebutuhan gizi per hari. Kita bisa memasukkan mulai dari usia, berat badan, tinggi badan, aktivitas, dan periode menyusui. Maka akan keluar hasil perhitungan kebutuhan gizinya dan yang diperlukan untuk dipenuhi dalam satu hari. Kemudian ada fitur edukasi mengenai tanda bahaya yang perlu diperhatikan pada ibu menyusui dan bayi. Fitur ini dilengkapi penjelasan apakah kondisi tersebut cukup konsultasi, perlu perhatian segera, atau harus langsung ke rumah sakit. Bagian bawah juga dilengkapi dengan tombol chat bidan via WA bila ibu butuh bantuan cepat. Kemudian yang terakhir berisi edukasi mengenai tips dan teknik menyusui, dimulai dari cara memompa ASI yang benar, pijat oksitosin, kemudian perlekatan yang tepat, dan yang terakhir adalah posisi menyusui yang nyaman. Kemudian, fitur terakhir yang bisa kita gunakan adalah fitur bank ASI yang dapat digunakan untuk mencatat stok ASI perah. Anda bisa mengisi lokasi penyimpanan, volume, dan waktu pemerahan, serta label. Kadaluarsa akan otomatis terhitung pada aplikasi. Jika ASI digunakan, tekan tombol tersedia menjadi tombol gunakan, dan stok akan otomatis berkurang pada bagian atas, sehingga Anda mudah memantau jumlah ASI yang tersedia.
Demikian panduan langkah-langkah penggunaan aplikasi ASI Kita. Perjalanan menyusui adalah salah satu yang paling indah dan berharga. Biarkan ASI Kita merawat data agar Anda bisa fokus merawat cinta. Jangan pernah lelah, Ibu. Anda adalah pahlawan bagi buah hati Anda. Wah, ternyata sekarang udah canggih ya Bu Bidan ya, semuanya udah bisa praktis. Nah, saya nanti berarti udah bisa ya cek di rumah, pantau sendiri di rumah ya Bu Bidan. Betul sekali, Bu. Iya Bu Bidan, saya juga bisa bantu Eka untuk makan dan minum cukup ya Bu Bidan. Betul sekali. Nah, Bu, dari tadi kan kita udah banyak bicara nih tentang zat gizi yang penting dan tips-tips pola makan untuk ASI lancar. Kalau saya boleh tahu, saya boleh tanya, boleh nggak Ibu ulangin itu apa itu tips pola makan untuk ASI lancar? Tips yang harus saya lakukan itu Bu, yang pertama makan yang teratur, jangan lewatkan sarapan. Kemudian itu saya harus makan makanan yang bergizi dan segar. Kemudian minum air putih yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Kemudian hindari stres dan cukup istirahat. Kemudian sering menyusui sesering mungkin. Dan yang terakhir saya harus meminta dukungan kepada keluarga saya. Betul sekali, Ibu. Berarti ini udah paham ya, Bu, ya, dari penjelasan saya tadi. Sudah Bu. Iya Ibu Bidan, saya juga akan belajar untuk membantu Eka untuk makan ikan dan minum air yang cukup Ibu Bidan. Baik Ibu, terima kasih ya Nek ya atas bantuanmu ke Ibu Eka. Yang penting Ibu sama Nek ingat bahwa ASI yang baik itu berasal dari ibu yang sehat dan bahagia ya Bu ya. Ya Bu Bidan. Terima kasih informasinya ya Bu ya. Kira-kira biayanya ini berapa Bu? Gak usah Bu, kan kita cuma edukasi aja, gak ada tindakan apa-apa ya Bu. Ya terima kasih Bu Bidan, kami permisi pulang dulu. Iya Nek. Boleh Bu, dibawa aja leafletnya. Boleh nanti di-scan aplikasinya buat pemakaiannya. Nanti videonya bakal saya share lewat WA aja ya Bu ya. Iya Bu. Iya Bu, iya hati-hati ya Nek ya. Dadah Dek, hati-hati ya Bu di jalan.